Selamat datang di segmen analisa. Salah satu video yang viral hari ini paling banyak dibicarakan di sosial media adalah video dugaan pengusiran dari seorang mertua terhadap menantunya yang berada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Salah satu hal yang aku lihat banyak masyarakat marah dan juga kecewa di sini adalah ada narasi yang disampaikan dari Facebooknya Badar Al-Ghazali bahwa sosok perempuan ini sudah begitu banyak berkorban buat suaminya yang merupakan anak dari ibunda atau mertua yang dugaan yang mengusir ini, tapi kok diperlakukan dengan tidak semena-mena. Jadi ini kejadiannya adalah pada tanggal 2 Juli 2025 di Desa Padang Lowang, Kecamatan Ujung Lowe atau Lo bacanya. Lowe kayaknya ya, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi siang hari itu aku lihat di videonya, sang menantu itu katanya lagi berada di rumah keluarganya. Kemudian dia mendadak dipanggil sama mertuanya untuk pulang. Dan pada saat dia pulang, dia kaget teman-teman. Karena melihat ada kayak bungkusan yang dibungkus kayak dari sarung atau kain besar. Dan ternyata pas dicek itu adalah baju-bajunya, barang-barangnya. Dan itu diminta untuk pergi dari rumahnya. Kata-kata yang ditulis di sini adalah kamar sudah dikunci. Saya haramkan kamu masuk ke rumah ini lagi. Oke, suaminya bagaimana? Kok cuma diem aja? Kita coba lihat salah satu video yang viral ini teman-teman. Ini salah satu cuplikannya. Oh itu kayaknya dari sarung ya. Ditarik. Itu sarung besar. Ini kayaknya mertuanya yang baju hitam ya. Ada lebih baik. Sabar. Insya Allah. Di belakang ada, dibantuin sama juga ibu mertuanya yang pakai baju hitam ini, diiketin. Oke. Ya, ini sih apa ya? Ada juga caption dan juga foto-foto misalnya kayak BPKB motor, kepemilikan kendaraan dan sebagainya, yang dikatakan bahwa narasi di sini bilang bahwa dia ini sang menantu itu pada saat diusir dugaannya dia nggak dikasih uang, bahkan motor miliknya pun tidak diberikan, bahkan BPKB-nya itu juga sudah digadaikan 8 juta oleh mertuanya. Dan menurut mertuanya bilang bahwa uang tersebut bukan saya yang pakai itu adalah anaknya alias suaminya sendiri. Di mana posisi suaminya pada saat drama ini terjadi? Ini katanya suaminya itu sedang merantau, kerja di luar kota. Oke, dan dikatakan juga uang hasil kerja keras suami istri selama ini tuh yang mengelola dan memegangnya adalah mertuanya. Terus ada emas pribadi dan juga emas kawin yang senilai 80 juta rupiah, dugaannya juga dipegang oleh mertuanya. Dan aku nggak tahu nih, ini kan baru dari satu pihak ya, apakah ini adalah pure kejadiannya seperti ini atau ada cerita lainnya. Tapi biasanya teman-teman, kalau kejadian ini adalah benar, pada umumnya sih kalau orang-orang yang punya permasalahan seperti ini itu biasanya hubungan keluarganya antara anak dan ibunya memang nggak harmonis sih. Karena biasanya kalau keluarga harmonis itu ya, dia memasukkan ada anggota keluarga baru, pada umumnya akan jauh lebih bahagia hidupnya. Tetapi kalau sudah dari awal keluarga mereka nggak harmonis, pada saat ada orang baru masuk, itu pasti bakal hancur. Makanya pernikahan itu bukanlah solusi dari segala macam permasalahan. Well, salah satu caption yang beredar saat ini, di samping menunjukkan foto-foto BPKB ataupun juga STNK ini ya, ada kata-kata begini, Tabe para perempuan yang berstatus istri, gimana pendapat tentang video ini ya? Seorang istri diusir sama mertuanya, padahal sang menantu hanya pergi di rumah keluarganya, tiba-tiba ditelepon suruh ambil pakaian yang sudah dibungkus dan kamar sudah terkunci. Tidak dibiarkan menginjakan rumahnya, bahkan diharamkan. Diusir tanpa uang sepeser pun. Ada motor Nabawa itu pun sudah digadai bapaknya, dan yang ditempati gadai datang menagih uang 8.500.000. Oh, disuruh bayar padahal yang mengambil uang suaminya. Uang hasil berduanya kerja dipegang mertuanya. Emas yang dibeli sendiri sama emas sanruang. Apa itu? Sanruang tuh mungkin emas kawin kali ya. Diambil mertuanya senilai 80 juta. Hasil kerja berdua tak sepeser pun didapat. Ada motor yang diambil itu pun sudah digadai. Jadi motornya ini kalau aku tangkap di sini
dibawa sama sang menantu ini, cuman ya udah digadain juga gitu. Baru yang nempati gade datang menagih yang pihak perempuan tidak tahu kalau motornya sudah digadai. Tolong bantu. Kata-kata ini tidak ada rekayasa atau pencitraannya ada. Ya sekali lagi ini kan baru dari satu pihak ya. Kita juga belum mendengarkan keterangan dari pihak sang mertuanya. Apakah ini benar atau enggak. Tetapi kalaupun ini beneran terjadi, ya ini kayaknya kenapa viral karena menjadi fenomena sosial di Indonesia. Jarang sekali antara mertua sama menantu kalau tinggal bareng, terus ekonominya tuh termasuk dalam kategori yang pas-pasan, aku melihat jujur jarang sekali ada yang harmonis ya. Kalau kita lihat di publik gitu kan, ataupun sosial media, ada mertua sama menantu tinggal bareng harmonis, itu biasanya didominasi oleh, mohon maaf nih, ekonomi menengah ke atas. Jadi poinnya adalah masalah ekonomi. Ini salah satu indikasi bahwa begini ya, tidak semua orang itu beruntung dilahirkan di keluarga yang harmonis. Kalau suami-suami terutama, kalian tahu keluarga kalian sendiri aja itu memang gak harmonis dengan yang boleh dibilang adalah anak kandung atau kakak kandung dan sebagainya aja gak harmonis, tapi kalian sudah tahu kondisinya seperti itu, kemudian mengajak orang lain, which is adalah istri kalian, masuk ke dalam kondisi yang tidak ideal seperti itu, ya sama aja. Ini seperti kayak ya mencari-cari masalah begitu loh. Karena hal-hal seperti ini, hal-hal simple gitu ya, misalnya kayak istri gitu ya, bangun siang dikit, kadang kan manusia juga ada ups and down-nya atau lagi nggak melakukan kegiatan dibilangnya males A, B, C, dan D. Hal-hal simple seperti itu adalah sudah terlihat dari bukti bahwa itulah yang menjadi penyebab atau akar dari permasalahan terjadinya konflik antara mertua dan juga menantu. Ini juga pelajaran buat para perempuan di Indonesia. Kalau kamu sudah menikah dan kamu tahu suami kamu bukan kalangan menengah ke atas, please berdayakanlah dirimu sendiri gitu loh. Karena kalau sudah kejadian seperti ini, siapa yang bisa menolong? Berdayakan diri sendiri itu artinya adalah kamu juga harus berdikari secara ekonomi. Di era digital seperti sekarang ini kan, aku rasa nggak sulit ya untuk belajar bagaimana gitu. Jualan online di TikTok, jualan online di berbagai macam aplikasi. Tidak mudah memang untuk mencapai kesuksesan tersebut, tetapi kan bukan hal yang tidak mustahil gitu. Plus juga bisa melakukan jualan simple atau melakukan hal-hal positif lainnya yang bisa ngebuat diri kalian tuh punya skill. Karena sekali lagi, banyak orang kan di Indonesia itu kesannya kalau sudah menikah itu adalah akhir dari segalanya gitu. Ya sudah, ini adalah akhir pencapaianku begitu. Terus juga dari sang mertua nih, sudut pandangnya. Aku juga bingung nih mohon maaf ya untuk mertua-mertua sebagian di luar sana yang memperlakukan menantunya tidak baik atau semena-mena atau terlalu sensitif. Kalian juga harus mikir bahwa ini menantu kalian ini itu adalah anak kesayangan dari manusia lainnya juga loh. Kalian jangan berpikir, jangan self-center bahwa dunia ini hanya berputar kepada anak Anda aja gitu loh. Jadi kan kita bisa melihat ya, kalau perempuan ini ada patriarki yang masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah yang mohon maaf masih terpencil begitu, yang menganggap bahwa perempuan itu derajatnya berada di bawah pria gitu. Jadi kalau perempuan ini ya nanti berdikari punya usaha sendiri, nanti dibilangnya ngelunjak kalau melakukan perlawanan sedikit pada suaminya. Tapi kalau nanti istrinya itu hanya fokus kepada rumah tangga, fokusnya hanya mengurus suami, nanti dibilang juga perempuan ini nggak berguna gitu loh, nggak bisa bermanfaat dan sebagainya. Jadi perlakukanlah menantumu itu sama juga seperti kamu memperlakukan anakmu gitu. Kan kalau namanya anak gitu juga kadang dalam kehidupan sehari-hari, kadang juga ada malesnya, kadang juga ada bad moodnya, ya sama juga seperti menantumu, manusia biasa begitu. Tapi aku yakin ada akar permasalahan yang belum terbongkar di media. Karena pada saat aku lihat ibundanya, mertuanya ini kan mengantari, ngebantu kayak sarung diiketin, kan dia tidak meluap-luap ya emosinya ya. Jadi masih relatif sabar. Kita pengen tahu nanti kalau ada klarifikasi dari pihak sang mertua, dugaannya ini, tolong teman-teman kabari di sosial mediaku. Kan nggak fair kalau kita hanya melihat dari sudut pandang
sudut pandang yang pro dengan menantunya aja. Karena di luar sana juga ada loh, bukan cuma mertua yang dalam tanda kutip nggak benar, menantu nggak benar juga banyak. Jadi ini bukan tentang posisi menantu atau mertua, tapi tentang karakter. Tetapi yang bisa kita pelajari garis bawahnya adalah, kalau menurut aku ya, ekonomi menengah ke bawah, please lebih baik mertua sama menantu kalau sudah menikah gitu, lebih baik pisah lah, ngontrak lah rumah sederhana, itu akan jauh lebih aman. Tapi kalau untuk yang menengah ke atas, aku lihat banyak yang tinggal bareng, mereka baik-baik aja, karena ya sudah tidak lagi struggle buat hal-hal simple, apalagi ekonomi-ekonomi yang sekarang juga lagi sulit teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.